Please be seated. Friends, every now and then there's a situation where someone needs to be rescued and it makes the headlines. Sesekali ada situasi di mana seseorang perlu diselamatkan dan menjadi berita utama di koran-koran. Remember back in 2018, that football team that was trapped in that cave in Thailand? Ingat penyelamatan tim sepak bola di Thailand pada tahun 2018? That's where the waters rose up and they were trapped. Dan ketika itu hujan deras membanjiri sistem gua dan tim terjebak di gua bawah tanah. And the world watched and the world waited. Dunia menyaksikan dan menunggu. And when the team was safely back on dry ground, there was a visible sigh of relief. Dan ketika tim itu berhasil diselamatkan dan kembali ke tanah, maka ada kelegaan yang terlihat di seluruh dunia. As we turn to Revelation 7 this morning, we've got the same sort of picture. Ketika kita membuka Wahyu pasal 7 pagi ini, kita punya gambaran yang serupa. Here are people that have been rescued not from rising waters, but from sin and judgment. Inilah orang-orang yang telah diselamatkan, bukan dari air yang meninggi, tapi dari dosa dan penghakiman. We see them safe and sound, standing before God's throne. Kita melihat mereka di sini dalam keadaan selamat dan baik dan berdiri di hadapan Tuhan. They've made it. Dan mereka berhasil. They've been delivered, and nothing can ever harm them again. Mereka telah dibebaskan dan tidak ada yang dapat menyakiti mereka lagi. Nothing. Tidak ada apa-apa. And the pain and the tears and the fears of this life are all gone. Rasa sakit, ketakutan, pergumulan, dan air mata semuanya hilang. It's a magnificent picture. Gambaran yang luar biasa. And who is responsible for all of this? Siapa yang membuat semua ini? God. Tuhan. This is His work. Ini adalah karyanya. And across the thousands of years of human time, God has been gathering people for Himself, and here they are standing before His throne. Dan selama ribuan tahun, masa manusia, Tuhan telah mengumpulkan orang-orang untuk dirinya sendiri, dan disinilah mereka pada hari akhir berdiri di hadapannya. They're finally home. Dan mereka akhirnya tiba di rumah. Let's look at Revelation chapter 7. Please take your Bibles. Mari kita buka Wahyu 7. And I want to buka. ask 3 questions about God's mission through the ages. Dan mari kita ajukan 3 pertanyaan. Now, when I talk about mission, I'm talking about mission here in Sydney and mission overseas. Ketika kita berbicara tentang misi, kita berbicara tentang misi lokal dan di luar negeri. So question number 1, Pertanyaan 1, who are these people in verse 9? siapakah orang-orang ini di ayat 9? Because here is a stunning picture of the climax of what God has been doing in history. Verse 9. Ayat 9 memberi kita gambaran menakjubkan dan merupakan klimaks dari apa yang Tuhan lakukan terhadap umatnya sepanjang rentang sejarah. Mari lihat ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. This is one of the most amazing verses in the Bible. It's probably my favorite. Dan ini adalah salah satu ayat yang paling luar biasa dalam Alkitab dan mungkin ini adalah ayat favorit saya. And it says one thing, mission accomplished. Ayat ini mengatakan satu hal, misi sudah tercapai. So this is a theme that runs throughout Scripture. Right now, God is gathering people to Himself. Dan ada satu tema kunci yang mengalir sepanjang kitab suci, bahwa saat ini Tuhan sedang mengumpulkan umatnya kepada dirinya. If you can keep one finger in Revelation 7, please turn with me to Genesis chapter 12. Dan mari kita melihat juga Kejadian pasal 12. And please notice what God says to Abraham in Genesis 12 and verse 3. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Who will do all of this? Siapa yang akan melakukan semua ini? God. Tuhan. He says, I will, I will, I will. Dia mengatakan, aku akan, aku akan, aku akan. Then in Genesis 13:16, God adds to the promise, and this is what He says. Dan dalam Kejadian 13 ayat 16, Allah menambahkan janji itu dengan mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. And so in Revelation 7, we see that the promise
given here is fulfilled in Revelation 7 with a great multitude that no one can count. Dan di sini di Wahyu 7 kita melihat bahwa janji itu digenapi ketika kita dihadapkan dengan sejumlah besar orang yang tidak dapat dihitung oleh siapapun. But God doesn't just make the promise to Abraham. Tapi Tuhan tidak hanya memberikan janji ini kepada Abraham. He makes the same promise to his son Isaac in Genesis 26:4. And this is what he says. Dan ia membuat janji yang sama kepada anak Abraham yaitu Ishak dalam Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. And he makes the same promise to Abraham's grandson, Jacob, in Genesis 28:14. Dan dia selanjutnya memberikan janji yang sama kepada cucu Abraham, yaitu Yakub, dalam Kejadian 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu semua keturunan, serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So get the idea. Lihat kan benang merahnya? When God deals with Israel, he's not just dealing with Israel, he's dealing with the whole world. Ketika Tuhan berurusan dengan umat Israel, dia tidak hanya berurusan dengan Israel. Through Israel will come the one Christ who will be the blessing to the whole world. Dan melalui Israel, Kristus akan datang dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Remember what God said about the Christ in Isaiah 49 and verse 6? Kita membaca tentang hal ini dalam Yesaya 49 ayat 6, di mana Allah berkata bahwa Kristus akan menjadi hambanya dan berbicara tentang Kristus. Dan aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. The whole earth. And so when we read in Revelation 7 that this crowd is so big that it can't be counted, we're told that God has now fulfilled his promise made back to Abraham in Genesis. Dan ketika kita membaca Wahyu 7 bahwa kerumunan itu begitu besar sehingga tidak dapat dihitung, kita diberitahu bahwa Allah telah menggenapi janji yang dia buat kepada Abraham dalam Kejadian. So please come back with me to Revelation 7. Mari kita membaca lagi, lihat Wahyu 7. Because the other feature of this crowd is where they come from in verse 9. Dan ciri lain dari kumpulan besar ini yang disebut di Wahyu 7 adalah di ayat 9. Yaitu siapa mereka dan dari mana mereka berasal, yaitu mereka berasal dari setiap bangsa, suku, umat, dan bahasa. So God told Abraham in Genesis 12 that all peoples on earth will be blessed through you. Dan Tuhan memberitahu Abraham dalam Kejadian 12 bahwa semua orang di bumi akan diberkati melalui engkau. Can you see what this means for the church today? Dapatkah Anda melihat apa artinya bagi gereja hari ini? The church is much bigger than we think. Gereja jauh lebih besar dari apa yang kita kira. It has a stunning diversity. Dan gereja memiliki keanekaragaman yang menakjubkan. So the worldwide church includes the Maasai from Kenya, the Inuits from the Arctic, the Uyghurs from Xinjiang in China, even the Bataks from Indonesia, and so on. Gereja sedunia itu mencakup orang-orang dari Maasai di Kenya, orang-orang Inuit dari Arktik, orang-orang Uighur dari Xinjiang di Tiongkok, dan orang-orang Batak di Indonesia, dan seterusnya. So it's easy to think of the church as being just like us when it has a stunning breadth and depth from every tribe and language and people. Dan sangat mudah untuk berpikir bahwa anggota gereja adalah sama seperti kita. Padahal kenyataannya gereja memiliki keluasan dan kedalaman yang menakjubkan dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. So it's thrilling to see what God is doing to bring people to himself through Jesus. Jadi sungguh menggetarkan hati melihat apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk membawa bangsa-bangsa dirinya kepada dirinya melalui Yesus. For many years, it was easy to think of the church as just being something in Europe. Sudah begitu lama kita berpikir bahwa gereja sebagian besarnya ada di Eropa. But in the 19th and 20th centuries, the worldwide diversity of the church exploded. Namun pada abad 19 dan 20, keragaman etnis di gereja di seluruh dunia meledak begitu saja. Someone once worked out that at the start of the 20th century, the average Christian family was Anglican and lived in London. Ada yang mengetahui bahwa pada awal abad ke-20, rata-rata keluarga Kristen adalah penganut Anglican dan tinggal di London. By the end of the 20th century, the average Christian family was still Anglican, but now it lived in Lagos, in Nigeria.
Tapi pada akhir abad 20, rata-rata keluarga Kristen masih Anglican, tapi sekarang tinggal di Lagos, Nigeria. So what a thrilling thing it will be for us to stand before the throne on the final day with people from every nation and tribe and people and language. Jadi sungguh suatu pengalaman yang amat menggetarkan bagi kita pada hari yang mulia itu untuk berdiri bersama saudara-saudari kita dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Our second question for Revelation 7 is, how did they get to stand before God's throne? Pertanyaan kedua untuk Wahyu 7 ini adalah bagaimana mereka bisa berdiri di hadapan tahta Allah. So please notice the elder's question in verse 13. Mari kita lihat pertanyaan tua-tua di ayat 13. Orang-orang berjubah putih ini, siapakah mereka? Dari mana mereka berasal? John doesn't have the answer, and so the elder answers his own question in verse 14. Yohanes tidak punya jawabannya, dan karena itu di ayat 14, tua-tua itu menjawab pertanyaannya sendiri. Inilah mereka yang telah keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Please turn with me back to Genesis chapter 3 and verse 15. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Here are Adam and Eve, they're in the Garden of Eden, and they eat the tree from the knowledge of good and evil. Di sini kita melihat Adam dan Hawa terang-terangan menentang Tuhan dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. God could have put them to death, Pada titik ini Tuhan bisa saja membunuh Adam dan Hawa. but instead he makes a promise. Namun bukan itu yang dia lakukan, karena dia mengucapkan kata-kata janji. So please listen to the promise in Genesis 3 and verse 15. Mari kita lihat janjinya di ayat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. So from now on, there's going to be two lines of humans, the offspring of the serpent and the offspring of Eve. Dan mulai sekarang akan ada dua garis keturunan manusia, yaitu keturunan ular dan keturunan Hawa. And they'll be in opposition to each other. Dan kedua garis ini akan saling bertentangan. But did you notice the important promise that God makes about Eve's offspring? Nah, sekarang apakah Anda memperhatikan janji penting yang Allah buat mengenai keturunan Hawa? We're told that he will conquer by crushing the serpent's head. Kita diberitahu bahwa dia akan menang dengan meremukkan kepala ular. Here is the promise that one day the Messiah would come to rescue his people. Inilah janji bahwa suatu hari Tuhan akan mengutus seseorang untuk menyelamatkan It's the umatnya. promise of Messiah. We know his name, Jesus. Itu adalah janji Mesias dan kita tahu namanya, Yesus. And the rest of the Bible is about how this promise will unfold. Dan selanjutnya dari Alkitab adalah cerita mengenai bagaimana janji ini akan terungkap. Back to Revelation 7. Kembali ke Wahyu 7. So the people in Revelation 7 are those who've been cleansed from their sin. Orang-orang di Wahyu 7 adalah mereka yang telah disucikan dari dosanya. That's what we read in verse 14. Itulah yang kita baca di ayat 14. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Now that seems like a contradiction to us. Nampaknya itu seperti kontradiksi bagi kita. How can you make something white by washing it in blood? Bagaimana Anda membuat sesuatu menjadi putih dengan mencucinya dalam darah? But that's what Christ does for us. Tapi itulah yang Kristus lakukan. Because throughout the Bible, there's this idea of the lamb that is slain for sin. Di seluruh Alkitab kita menemukan gambar seekor anak domba yang disembelih untuk menebus dosa. There's the blood on the doorposts with the Passover. Bayangkan darah anak domba itu digunakan untuk menandai kusen pintu pada hari raya Paskah. There's the lamb sacrificed in the temple. Ada anak domba yang disembelih sebagai korban di bait suci. And later in Revelation, we're told about the lamb that was slain from the creation of the world. Kemudian di kitab Wahyu kita membaca tentang Yesus, anak domba yang disembelih sejak penciptaan dunia. So we are cleansed from our sin when we put our trust in Christ to deliver us from the wrath of God on the day of judgment. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus untuk melepaskan kita dari murka Allah pada hari penghakiman. Because the reality is that God promises to judge each one of us for our sin against him. Karena Allah berjanji untuk menghakimi kita masing-masing karena dosa kita dan karena pemberontakan kita terhadap Dia. Our only escape is to say to the Lord Jesus, I am a rebel. Thank you for dying for me. Please forgive me. Dan hanya ada satu jalan keluar, yaitu dengan mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku adalah pemberontak. Terima kasih telah mati untukku. And we turn to Christ. God says, I forgive you. You are totally forgiven. Dan kita berpaling kepada Kristus dan percaya kepadanya. That's the only way. Itulah satu-satunya cara. Our final question for Revelation chapter 7 is this. What are these people doing?
Dan pertanyaan terakhir di Wahyu 7 adalah apa yang mereka lakukan? Well, the answer is quite simple: celebrating Christ's victory on their behalf. Jawabannya cukup sederhana, merayakan kemenangan Kristus atas nama mereka. So please look with me at verses 9 and 10. Mari kita lihat ayat 9 dan 10. Mereka mengenakan jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, keselamatan adalah milik Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari anak domba. And so they stand before God with great joy. Dan mereka berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Why? Mengapa? Because Christ has rescued them. Karena Kristus telah menyelamatkan mereka. In the ancient world, palm branches were symbols of victory and peace. Zaman dulu, ranting palem adalah simbol kemenangan dan perdamaian. It was a way of saying the war is over and Itu adalah peace has come. Itu adalah cara untuk mengatakan perang telah berakhir dan damai sudah tiba. That's why they stand before the throne with great joy. Itu sebabnya mereka berdiri di hadapan tahta dengan penuh sukacita. Think of that very first Palm Sunday when Jesus rode into Jerusalem on the donkey. Bayangkan ketika Yesus mengendarai keledai memasuki Yerusalem pada minggu Palem pertama. It was a preview of the great day when we will see the victory of Jesus over Satan. Itu adalah gambaran dari hari besar ketika kemenangan Yesus atas setan. So friends, what a thrill it will be to stand before God's throne on this day. Karena itu betapa menggetarkannya berada di sana pada hari itu. There'll be people there from Ghana and Nepal and Greenland and Switzerland and on, and they'll be singing and praising God. Dan bersama orang-orang dari Ghana, Nepal, Greenland, Swiss, dan masih banyak lagi mereka memuji Tuhan dan menyanyikan. And they'll be singing, salvation belongs to our God. Mereka menyanyikan keselamatan adalah milik Tuhan kita. I find it hard to imagine Saya merasa sulit membayangkan a moment that can be better than this. momen yang mungkin lebih baik dari ini. That's when we'll realize we've been totally rescued and delivered from our sin and all that has troubled us. Saat itulah kita menyadari sepenuhnya bahwa kita telah diselamatkan, dilepaskan sepenuhnya dari dosa kita. On this great day, every tear will be wiped from our eyes by God Himself. Dan pada hari itu setiap air mata akan dihapuskan dari mata kita oleh Tuhan sendiri. That will be the day of days. Itu akan menjadi hari yang terpenting. So each Sunday as we gather as a church, it's a bit like a dress rehearsal for this great and glorious day. Jadi setiap hari Minggu ketika kita berkumpul sebagai gereja, itu adalah semacam gladi bersih untuk hari yang besar dan mulia ini. On this day, we'll realize that the struggle is over, we've been rescued, and we're finally home. Dan pada hari yang luar biasa ini, kita tiba-tiba menyadari bahwa perjuangan telah berakhir dan kita telah diselamatkan dan kita akhirnya sudah sampai di rumah. It's a magnificent picture. Sungguh gambaran yang luar biasa. And what makes it so exciting is that although what we read here is in the future, it's guaranteed by God. Yang menyenangkan adalah bahwa meskipun yang kita baca di sini adalah masa depan, tapi itu dijamin oleh Tuhan. You see, the ingathering of God's people is something that is happening right across the world right now as we sit here today. Pengumpulan umat Tuhan adalah sesuatu yang sedang terjadi saat ini di seluruh dunia. Saat ini, pada saat kita duduk di sini pagi ini. It can't fail. Tidak mungkin gagal. It can't be stopped by a dictator or a pandemic or a natural disaster. Tidak bisa dihentikan oleh diktator, pandemi, atau bencana alam. This is God's work and He guarantees that it will come to pass. Ini adalah pekerjaan Tuhan dan Tuhan menjamin hal itu akan terjadi. Revelation 7 is a bit like where God pulls back the curtain and says, see, here is the future. Wahyu 7 adalah seperti Tuhan membuka tabir masa depan dan mengundang kita untuk mengintip ke masa depan. Your future is secure because of what I have done for you. Masa depan Anda itu aman, secure karena apa yang sudah aku lakukan untukmu. So please see what this means for us. Jadi apa ini artinya buat kita? Mission stands at the very heart of the Bible storyline. Misi itu berada di inti atau pusat alur cerita Alkitab. Throughout history, God has been gathering people to belong to His church, to be His own people. Sepanjang sejarah, Allah telah mengumpulkan orang-orang dari berbagai bangsa untuk menjadi umatnya. So mission is not an optional extra for the church or for people who are particularly interested in mission.
Jadi misi bukan tugas opsional, tetapi sesuatu yang orang percaya seharusnya bersemangat mendukung secara aktif. This is what God is doing. Ini adalah apa yang Tuhan lakukan. And so you should be interested in world mission and playing your part. Jadi Anda seharusnya berminat terhadap misi dan memainkan peran Anda. Why? Kenapa? Because it's what God is doing today. Karena itulah apa yang Tuhan kerjakan saat ini. For some of us, that will eventually mean serving overseas. For most of us, it will mean serving here in Sydney. Mungkin sebagian dari kita melayani di luar negeri, tapi sebagian yang lain mendukung di tempat ini. For some of us, it will mean supporting mission financially, but for all of us, it should involve praying. Untuk sebagian mungkin mendukung misi secara finansial, tapi untuk semua kita berdoa. When we pray the Lord's Prayer and we say, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, you're praying for mission. Ketika Anda berdoa-doa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, Anda sedang berdoa untuk misi. So if you're not already involved, please get involved in mission. Jadi Anda sudah terlibat, karena itu terlibatlah dalam misi lokal. And finally, Revelation 7 should make a deep impact on how we view the future. Dan akhirnya Wahyu 7 harus memberikan dampak yang mendalam terhadap cara kita memandang masa depan. The book of Revelation can be summed up in 2 words, God wins. Kitab Wahyu dapat diringkas dalam 2 kata, Tuhan menang. Now, right now, the church in the Western world is going through difficult times. Saat ini gereja di dunia barat sedang melalui hari-hari yang sulit. There are many commentators in the Western world that say to the church, you have no future unless you change your beliefs. Ada banyak komentator yang berpendapat bahwa gereja di Australia tidak punya masa depan kecuali Anda mengubah iman percaya. But these commentators need to read their history. Tapi para komentator ini perlu membaca sejarah. You can't stop what God is doing. Anda tidak dapat menghentikan apa yang Tuhan sedang lakukan. Stalin tried and he failed. Stalin mencoba dan gagal. Mao Zedong tried and he failed. Mao Zedong mencoba dan gagal. Various rulers have tried and they failed. Berbagai penguasa yang lain mencoba dan gagal. And you've got people at the moment who think that the church has got no future. Saat ini kita punya orang-orang yang berpikir bahwa gereja tidak punya masa depan. But what they need to understand is that the church is not a human organization. Tapi apa yang mereka perlu mengerti adalah bahwa gereja bukanlah organisasi manusia. It's supernatural. Itu supranatural. And its head is the Lord Jesus Christ. Dan kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. And because God is at work, it cannot fail. Dan karena itu tidak dapat gagal. And so while the church in the Western world struggles, there are parts in the wider church that the Australian media just ignores where the church is growing at a rapid rate. Dan sementara gereja di negara barat sedang mengalami kesulitan, ada wilayah lain yang diabaikan oleh media dan di mana gereja bertumbuh dengan amat pesat. God will have his way. Dan Tuhan pasti akan mempunyai jalannya. His purposes will be achieved. Tujuannya pasti akan tercapai. How do we know that? Bagaimana kita tahu? That's what Revelation 7 tells us. Itu apa yang dikasih tahu oleh Wahyu 7. What God is doing cannot fail. Apa yang Tuhan lakukan tidak mungkin gagal. His mission will be accomplished. Misi Tuhan akan tercapai. Let's join together in prayer. Mari kita berdoa. Father, we thank you for the work that you are doing throughout this world. Bapa, terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan di dunia ini. We thank you that you are gathering people from every tribe and language and tongue and nation. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan bangsa-bangsa dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Help us to live remembering that day. Tolong kami untuk mengingat hari itu. And we thank you that your mission will be accomplished. Dan kami mengucap syukur bahwa misi itu akan tercapai. May that shape our lives for your glory. Biarlah itu boleh menggoncangkan kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Amen. Amin.